Ketika kita menyelami keberadaan suku Dayak di Indonesia, tentu sangat banyak sekali kisah dan misteri menarik untuk dibahas, baik yang tersembunyi di balik kehidupannya maupun yang telah diketahui di khalayak ramai. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Salah satunya adalah suku Dayak yang telah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Suku ini sendiri sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Hal ini dikarenakan suku Dayak memiliki beragam kebudayaan yang unik, mulai dari rumah adat, pakaian, dan senjata tradisional. Suku Dayak berasal dari Kalimantan yang memiliki jumlah populasi dan dominasi terbesar. Suku Dayak diberikan oleh penjajah Belanda yang saat itu menempati Pulau Kalimantan karena sedang melakukan ekspansi di Pulau Borneo. Suku Dayak sendiri merupakan sebuah suku pedalaman yang tinggal di dekat aliran sungai di hutan. Di balik ritual dan tradisi suku Dayak yang kaya, terdapat ketakutan yang mendalam. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik semua ini? Mari kita telusuri bersama. Suku Dayak memiliki banyak sub-suku, seperti Dayak Ngaju, Dayak Iban, dan Dayak Kenya, yang masing-masing memiliki tradisi dan bahasa yang unik. Setiap sub-suku memiliki cara tersendiri dalam merayakan kehidupan, kelahiran, dan kematian. Dengan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, suku Dayak memiliki berbagai ritual yang sangat bermakna. Namun, di balik keindahan tradisi ini, ada cerita lain yang sering kali terabaikan. Ketakutan yang menyelimuti masyarakat Dayak bukan hanya terkait dengan kehidupan sehari-hari, tetapi juga dengan ritual yang mereka lakukan. Salah satu ritual paling dikenal adalah ritual kematian, atau yang sering disebut ngaben. Saat seseorang meninggal, ritual ini menjadi momen krusial bagi keluarga yang ditinggalkan. Mereka percaya bahwa jika ritual tidak dilaksanakan dengan baik, arwah almarhum akan terjebak di dunia ini, mengganggu kehidupan orang yang masih hidup. Bayangkan suasana tegang saat malam ritual, suara gemelan dan nyanyian merdu menggema di tengah hutan. Tetapi di balik wajah ceria ada rasa cemas. Keluarga yang ditinggalkan berdoa agar arwah dapat beristirahat dengan tenang. Mereka takut jika tidak melakukan ritual dengan sempurna, bencana bisa menghampiri. Pemimpin ritual, Datu, berperan penting. Ia tidak hanya memimpin upacara, tetapi juga sebagai penghubung antara dua manusia dan dunia roh. Dengan setiap doa yang dipanjatkan ada harapan, tetapi juga ketakutan akan konsekuensi jika ritual ini gagal. Ada juga ritual ngayau yang merupakan ritual pemburuan kepala oleh suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya, pada praktik ngayau yang sesungguhnya, ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Citra yang paling populer tentang Kalimantan selama ini adalah yang berkaitan dengan berburu kepala. Bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, tradisi mengayau dilakukan untuk kepentingan upacara tiwah, yaitu upacara sakral besar dalam agama Kaharingan, yang tujuannya untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju langit ketujuh. Di kalangan masyarakat Kenya, perburuan kepala penting dalam hubungannya dengan Mamat, yaitu pesta pemotongan kepala yang mengakhiri masa perkabungan dan menyertai upacara inisiasi untuk memasuki sistem status bertingkat. Tuhan untuk para prajurit perang. Pemburuan kepala yang berhasil berhak memakai gigi macan kumbang di telinganya, hiasan kepala dari bulu burung enggang, dan sebuah tato dengan desain khusus.
Serangan-serangan para pemburu kepala dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 20 orang laki-laki yang bergerak secara diam-diam dan tiba-tiba. Mereka sangat memperhatikan pertanda-pertanda khususnya burung-burung. Setelah digunakan dalam upacara-upacara mamat, kepala-kepala itu digantung di beranda rumah panjang, berhadapan dengan ruang-ruang tengah yang menjadi tempat tinggal ketua rumah panjang. Pada masa lalu, suku Dayak Iban dilaporkan sebagai pemburu kepala yang paling terkenal di Kalimantan. Suku Dayak Iban melakukan upacara perburuan kepala yang disebut gawai. Upacara ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga melibatkan pesta besar-besaran dengan minum-minuman dan bersenang-senang. Mungkin ada sebuah pertanyaan. Dalam tradisi ngayau tersebut, mengapa harus kepala dan bukan bagian-bagian tubuh yang lain yang diambil? Kepala dipilih sebagai simbol yang pas untuk ritual-ritual ini karena kepala mengandung unsur wajah yang dengan cara serupa dengan nilai sosial tentang nama-nama personal merupakan simbol yang paling konkret dari jati diri sosial. Jati diri sendiri ini pada gilirannya adalah atribut paling manusiawi milik si musuh dan karenanya menjadi atribut yang harus diklaim oleh komunitas orang itu sendiri. Tidak semua suku Dayak di Kalimantan menerapkan tradisi ngayau, seperti halnya suku Dayak Mayan dan suku Dayak Maratus. Dalam adat mereka tidak ada istilah ngayau. Namun berdasarkan cerita para tetua adat mereka, ketika terjadi perang, waktu dulu para kesatria-kesatria Dayak Mayan dan Dayak Maratus pada saat berperang, kepala pimpinan musuh yang dijadikan target sasaran mereka. Apabila kepala pimpinannya berhasil mereka penggal, maka para prajuritnya akan segera bertekuk lutut. Kepala pimpinan musuh tersebut bukan sebagai pelengkap ritual-ritual adat sebagaimana yang dilakukan suku Dayak Kenya, Iban, dan Ngaju. Kepala tersebut tetap dikuburkan bersama badannya. Meskipun suku Dayak Maratus dan Mayan tidak menerapkan tradisi ngayau dalam adat mereka, namun mereka tetap berpendapat bahwa kepala manusia memiliki arti penting, yaitu kepala bagian yang paling tinggi di tubuh manusia dan memiliki simbol status seseorang. Seorang Dayak yang akan berangkat mengayau tidak terlalu menggantungkan kemampuannya pada kemampuan senjatanya, tetapi pada kekuatan jiwa untuk mencapai tujuannya. Pusat kekuatan jiwa terdapat di kepala manusia hasil kayawan. Kemudian ada juga ritual kuping panjang. Tradisi kuping panjang adalah salah satu praktik budaya yang khas dari beberapa subsuku Dayak di Kalimantan. Masyarakat Dayak, khususnya Dayak Iban dan Dayak Kenya, dikenal dengan tradisi ini yang mencerminkan identitas, status sosial, dan kepercayaan mereka. Tradisi kuping panjang merupakan tradisi unik di Kalimantan, yaitu berupa memanjangkan telinga. Tradisi yang dikenal dengan telinga anarau atau tradisi kuping panjang hanya dilakukan oleh perempuan Dayak. Kecantikan bagi suku Dayak tidak dinilai dari wajahnya, melainkan dari telinganya. Perempuan dengan daun telinga yang panjang akan dianggap mempunyai kecantikan yang baik dari segi fisik maupun sikap. Ketakutan suku Dayak terhadap tradisi kuping panjang seringkali muncul dari berbagai faktor, terutama berkaitan dengan perubahan sosial dan budaya di era modern. Masyarakat Dayak yang selama ini memandang kuping panjang sebagai simbol kecantikan dan status, kini merasakan tekanan dari pengaruh budaya luar yang semakin dominan. Generasi muda mulai meragukan makna dan relevansi tradisi ini, merasa bahwa praktik tersebut tidak lagi sesuai dengan norma dan gaya hidup modern. Ketakutan ini diperparah oleh kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya mereka, di mana tradisi kuping panjang bisa jadi dilupakan dan tidak lagi diteruskan. Dengan semakin berkurangnya pemahaman tentang ritual dan nilai-nilai yang mengikat tradisi ini, ada rasa cemas bahwa warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad akan lenyap, membuat mereka terputus dari akar dan sejarah mereka sendiri. Namun, ketakutan suku Dayak tidak hanya berkisar pada ritual. Mereka juga menghadapi ancaman dari luar modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Hutan yang selama ini menjadi rumah mereka kini terancam oleh pembakaran liar dan penambangan. Generasi muda mulai tertarik pada gaya hidup modern, dan ini menciptakan ketegangan dalam komunitas. Banyak orang tua khawatir jika tradisi mereka tidak diwariskan, identitas suku Dayak akan hilang selamanya. Keluarga-keluarga yang dahulu kuat dalam tradisi kini merasakan perubahan. Anak-anak lebih memilih gadget daripada belajar tentang cerita rakyat dan ritual yang menjadi warisan. Ketakutan ini membuat mereka merasa terjepit antara menjaga tradisi dan menghadapi kenyataan. Saat generasi muda mulai meragukan makna ritual, ada kekhawatiran bahwa warisan budaya mereka akan lenyap. Ritual bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga bentuk pertahanan. Melalui setiap upacara, suku Dayak berusaha menjaga hubungan dengan nenek moyang dan alam. Mereka percaya, dengan melaksanakan ritual, mereka dapat melindungi diri dari berbagai ancaman, baik dari dunia roh maupun dunia nyata. Kebersamaan dalam ritual juga menjadi cara untuk menguatkan ikatan sosial. Dengan berkumpul, mereka saling mendukung, berbagi ketakutan, dan merayakan kehidupan. Inilah kekuatan yang mereka miliki untuk melawan ketakutan yang mengintai. Setiap elemen dalam ritual, seperti alat musik dan pakaian adat, membawa makna dan rasa syukur. Namun, mereka juga merupakan pengingat akan ancaman yang mungkin terjadi jika tradisi tersebut tidak dilestarikan. Selain itu, modernisasi membawa serta kekuatan baru, pengaruh budaya luar yang bisa mengikis nilai-nilai tradisional. Banyak suku, termasuk suku Dayak, merasa tertekan oleh ekspektasi masyarakat modern, yang sering kali mengabaikan kekayaan budaya mereka. Ketika anak-anak lebih memilih mengikuti tren yang ditawarkan oleh dunia luar, banyak orang tua yang merasa kehilangan. Mereka khawatir, jika anak-anak tidak belajar tentang tradisi mereka, budaya suku Dayak akan punah. Namun, tidak semuanya gelap. Ada banyak upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh masyarakat Dayak. Sekolah-sekolah mulai mengintegrasikan pendidikan budaya dalam kurikulum mereka. Anak-anak diajarkan tentang sejarah, bangsa, dan seni tradisi mereka. Festival budaya juga diadakan untuk merayakan warisan mereka. Di acara ini, masyarakat berkumpul untuk menampilkan tarian, musik, dan cerita rakyat. Ini adalah cara untuk mengingatkan generasi muda akan pentingnya tradisi.